Oke, kita lanjut lagi di video ke-36 ini kita buat profil perpustakaannya. Jadi di menu ini kita coba tambahkan profilnya ya. Jadi profilnya ada nanti sejarah sama visi dan misi. Nah, di home, template ya, template, teman-teman tambahkan yaitu yang namanya ini kopas saja. Apa namanya itu? Profile ya, profile. Tambahkan bawah ini profile. Oke, ini profile. Nah, profil itu terdiri dari sejarah dan visi dan misi. Visi dan misi, visi misinya. Oke ya, teman-teman, kita coba refresh. Nah, ini dia profil, sejarah, visi dan misi. Nah, untuk menampilkannya kita tambahkan ya di pengaturan tabel TBL web ya. Nah, di sini kita tambahkan tiga field lagi, insert bukan insert, structure. Nah, di sini tambahkan 3 buah lagi after logo ya. Nah, yang kita tambahkan yaitu yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah visi, yang ketiga adalah misinya. Nah, tipenya kita kasih teks saja, teks ini teks. Ini 000 ya. Oke, terus kita simpan. Oke, nah ini kita isi. Kita edit ya. Nah, ini lorem ipsum aja saya taruh. Lorem ipsum, terus sejarahnya, terus kita ambil aja ini, terus terus ini juga kita tampilkan di bagian tambahkan di sini. Oke, kita save, kita save. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan ke ke halaman ininya ya, teman-teman. Oke, halaman bukan ini. Oke, halaman. Nah, kita tampilkan ke halaman ininya. Nah, profil, sejarah, dan visi misi. Kita buat view baru dengan nama sejarah, sejarah titik php. Terus view uh, visi titik visi misi titik php. Oke, kita tampilkan dulu sejarahnya. Kita ambil ini ya, teman-teman. Kita ambil yang data ini. User ya, user index ya. Kita ambil ininya. Card-nya, kita ambil card-nya ya. Kita ambil card-nya, kopas. Kita paste di sini. Di sejarah dulu. Oke, terus ini card body-nya kita hapus isi card body. Oke, terus ini kita juga hapus. Ini juga dihapus, tambah datanya. Nah, ini hapus. Oke, seperti ini aja. Terus di bagian ini, di bagian home ya. Ini index bagian home. Kita buat public function sejarah.
sejarah. Oke. Nah, ini kopas saja. Nah, ini judulnya adalah sejarah. Ini sejarah. Oke, karena kita sudah memanggil datanya di template ya, di template. Kita sudah memanggil data dari web di template. Ini ya, teman-teman, yang berada posisinya yang ada di sini ya. Ini memanggil data di tabel web ya. Karena field untuk template ini tabel web ada di tabel web ya, sejarah, visi dan misinya. Nah, kita cukup memanggil aja di sini, berarti ini web ya, web. Nah, di sejarah, nah ini kita coba refresh dulu, ini kita coba refresh dulu. Terus di template, di sini kita panggil sejarah ya. Nah, ini sejarah, harapnya itu kita arahkan ke base URL, yaitu ada di dalam home/sejarah. Nah, refresh. Oke, ini profile sejarah. Nah, ini sejarah. Kemudian sejarah ini kita coba tampilkan seluruh isinya ya, sejarah. Nah, kita tampilkan di sini ya, di bagian V sejarah. Nah, V sejarah. Oke, nih di dalam bodinya kita tampilkan aja di dalam P ya, P. Terus PHP $web sejarah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, $web sejarah baris 9. Lorem ipsum. Bentar ya teman-teman, kita lihat dulu. Ini tidak terdefinisi variabel web. Oh, bentar. Oh iya, kita nggak bisa ya memanggilnya karena di sini pengaturan web. Nah, pengaturan web ini, template ini, yang ini ya, web ya, ini hanya untuk bagian template saja. Ini hanya untuk bagian template saja. Jadi kalau kita ingin menambahkan di dalam pack sejarah ini, kita harus buat ya, kita harus tambahkan di bagian sejarah ya, di sini di bagian home itu kita harus tambahkan model ya, model pengaturan. Di sini udah nih, pengaturan detail update web ya. Nah, detail web ini ya, detail web. Oke, kita tambahkan di sini di home ya. Nah, ini profile this model pengaturan detail web ya teman-teman, detail web. Oke, refresh. Oh, masih belum ya, masih belum detail web. Oh, kita lihat dulu di sini pengaturan detail web ya, get row ya, model pengaturan detail web, tbl web, id web, karena kita datanya itu ada di sini ya, detail web ini. Oke, mana dia? Di home. Ini detail web ini udah benar ya, tapi kita panggil ini variable profile di sejarah. Nah, ini. Oke, profile sejarah. Refresh. Nah, dah muncul ya. Tuh sejarahnya nanti muncul di sini. Terus
kita tampilkan lagi visi misi ya. Visi misi. Nah, visi misi sama, ini di copy saja. Terus ini di visi misi, visi misi. Nah, ini visi. Terus ini kopas lagi. Ini misi ya, misi. Oke. Jadi di bagian controller home kita buat aja namanya di sini visi misi, visi dan misi, visi misi. Oke, kalau udah kita panggil di bagian template-nya. Nah, ini visi misi ya. Nah, kita tinggal panggil aja. Nah, nih. Visi misi. Refresh. Terus kita lihat visi misi. Visi misi, visi misi. Nah, ini kita ganti aja judulnya di bagian visi misinya, yaitu judulnya kita ganti, kita boldkan aja. Ini visinya, ini misinya ya. Nah, ini kita kasih H2 aja. Oke, refresh. Oke, ini kita bold datanya. Kita tag, kita masukkan di dalam B ya. Oke. Ini juga kita taruh di dalam tag B. Oke, refresh. Visi misi. Visi misi 1. Coba 1. Oh, nggak bisa ya teman-teman. Visi dan misi. Oke, gini aja. Visi dan misinya. Oke, itu aja ya. Jadi kita sudah berhasil membuat profile, sejarah, kemudian visi dan misi. Nah, untuk visi dan misi ini kita juga harus buat editnya di sini di web ya, pengaturan web. Nah, di sini kita tambahkan text area untuk inputannya. Ada 3 ya, itu sejarah, visi, dan misi. Nah, jadi kita kembali lagi ke pengaturan web. Nah, tambahkan aja. Sini kan ini 10, ini 2. Oke. Ini kita taruh dulu di sini. Nah, tutup div-nya. Oke. Kita mulai dari call SM10, yaitu terus kita taruh di sini row. Ya, ini 12 ya, 12. Ini 12. Terus kita mulai input dengan text area. Ini sejarah. Kemudian ini ganti dengan text area ya. Text area. Oke. Kelasnya form control. Oke, row-nya 10. Coba kita lihat dulu. Oke. Kalau 5 kita buat row-nya. Oke, ini sejarah. Terus kemudian ini 12 lagi. Ini visi. Terus ini misinya. Misi. Nah, ini test area semua ya teman-teman. Terus ambil ini, taruh di antara teks area ini. Itu mulai dari sejarah agar menampilkan data sejarahnya. Nah, sejarah. Terus visi
Ini juga visinya, terus ini juga misi. Nah, jangan lupa dikasih name ya. Name itu sejarah, terus name-nya visi, kemudian name-nya misi ya, misi. Oke. Nah, oke ya, udah tampil. Sekarang kita coba untuk untuk update ya, simpan. Nah, agar bisa diupdate ya. Nah, untuk update-nya itu kita ini yang penting teman-teman ketahui adalah name-nya di sejarah, visi, dan misi. Terus kita atur lagi di bagian pengaturan. Nah, ini update web ya. Di atas ini. Web ya, web ini. Di update web. Nah, tambahkan ini ya. Name-nya di sini. Oke. Sejarah, sejarah, sejarah. Terus visi, terus ini misi, terus ini misi. Oke, udah. Ini jangan lupa kita update ya. Nah, visi, sejarah, visi, misi, sejarah, visi, terus misi. Nah, ini kita kopas aja. Nah, pasti kopas juga di sini. Oke, sekarang kita udah bisa mengganti semua data ini. Nah, lorem ipsum kita coba ambil lorem ipsum yang banyak ini untuk sejarahnya. Oke, refresh. Oke, ini sejarah ya. Saya ganti paste. Nah, ini ada panjang ya kalimatnya. Simpan. Data berhasil diupdate. Kita lihat di sini. Sejarah. Oke, udah ya. Ini sejarah. Terus visi misinya juga sama. Nanti itu berarti kita udah bisa mengubah datanya. Dan beserta di halaman ininya ya. Halaman website, halaman front end-nya. Oke, ini kita perbaiki saat ini diklik. Ini base URL ya. Ngarahnya ke base URL. Ini v penerbit. Oke, bukan v template ya, v template. Nah, ini yang ada perpustakaannya. Ini diperbaiki. Base URL. Oke, base URL. Oke. Nah, ini kembalikan ke halaman home. Nah, ini kita satukan aja ya, galeri dan e-books. Galeri dan e-books kita atur lagi. Ini kopas aja. Dihapus. Nah, ini galeri ya. Galeri buku. Galeri. Nah, buku. Terus e-books. Nah, e-books. Refresh. Galeri, buku, e-books, penerbit. Nanti siapa aja penerbitnya. Terus berdasarkan penerbit ya kita melihat bukunya. Terus profile. Nah, profile. Ini about me. Oke, itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.